muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'afillah rahimahu wa ta'ala. Alhamdulillah Allah memperjumpakan kita kembali dalam rangka mengaji dan mengkaji kitabullah wa sunnatur rasul. Sampailah kita di dalam surat Al-A'la. Ada yang bertanya kepada kami agar kami ini mau menunjukkan dalil-dalilnya bacaan rukuk dan sujud yang ada tambahannya wa bihamdi itu sanadnya dhaif, supaya kita tidak asal bicara, gitu ya. Tambahan wa bihamdi itu sendiri sampai sekarang ini masih terdapat perselisihan di dalam perdebatan. Ya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam ya tidak mencontohkan seperti itu. Salam. Macam bacaan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam ruku, ya, di antaranya adalah subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Itu hadis riwayat Bukhari, ya, di juz 3 nomor hadisnya 247. Lalu subuhun kudusur rabbul malaikati warruh, ya, tidak ada subuhun kudusur rabbuna wa rabbul, rabbunanya tidak ada ya. Kudusun ya, subuhun kudusur rabbul malaikati warruh. Itu di dalam Muslim nomor hadisnya 487. Ya, bacaan ruku. Ya. Demikian pula sujud, nanti saya sebutkan bisa juga sama ya, padahal intinya panjang sama. Kemudian subhana rabbiyal azim atau subhana rabbiyal a'la, gitu ya. Subhana rabbiyal azim ini di dalam kitab Muslim juz 4 nomor hadisnya 171. Ya. Sedangkan banyak di antara kita yang mengamalkan subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ya. Di dalam riwayat Abu Dawud di dalam kitab sunannya nomor hadisnya 870 Abu Dawud, anna nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala kana yaqulu fi ruku'ihi, ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melakukan ruku, ya, di dalam salatnya itu beliau membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi salasa. Berdasarkan Abu Dawud nomor hadisnya 870. Ya. Belum saya sebutkan ini. Kan masih timbangan loh, iyalah. Dengan beberapa perbedaan redaksional dan jalur periwayatan. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Baihaqi di dalam kitabnya Al-Kubra. Juz 2 nomor hadisnya 86. Di dalam Daruqutni, ya, juz 1 dan 2 pada bab 1 nomor hadisnya 341. Abdur Razak nomor hadisnya 2563 Abdur Razak. Ibnu Abi Syaibah nomor hadisnya 29.338. Abu Dawud berkata,
Loh, di dalam hadisnya Abu Dawud itu sendiri, Abu Dawud berkata di bagian bawah itu, ya, tentang tambahan wa bihamdi, mengatakan saya khawatir merupakan bagian riwayat yang tidak sahih atau mahfudhoh, yang tidak terpelihara. Ya, sedangkan hadis ini disahihkan oleh Al-Albani di dalam sifat sholat Nabi halaman 133 nomor hadis 2. Itu editor. Ya. Mari kita lihat perlahan-lahan. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhuma berkata, ketika turun ayat fasabbih. Nah, surat apa itu fasabbih? Oh, kemarin, ya? Oh, bukan. Ruku itu loh. Surat 56 Ad-Dariyat 95 lupa? Iya, lupa. Ya? Ya, yang artinya yaitu hendaklah engkau mensucikan nama Tuhanmu yang maha besar. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada kami, jadikanlah kandungan ayat tersebut sebagai bacaan rukukmu. Ya. Dan ketika turun ayat sabbihis ma rabbikal a'la, surat Al-A'la, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda kepada kami, para sahabat, jadikanlah kandungan ayat tersebut sebagai bacaan di dalam sujudmu. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud di dalam kitab Nailul Autar juz 3 nomor hadisnya 274. Saya tidak melihat nomor hadisnya di Ahmad dan Abu Dawud, kesuwen. Nailul Autar, saya tinggal nyontos saja di Nailul Autar. Ya. Dari Hudzaifah radhiyallahu an, ia berkata, aku melakukan sholat bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau dalam rukuknya membaca Subhana Rabbiyal Azim, ya, dan dalam sujudnya membaca Subhana Rabbiyal A'la. Hadis riwayat Ahmad juzuk 47 nomor hadisnya 225. Dan tidaklah sampai pada ayat rahmat kecuali beliau Sallallahu Alaihi Wasallam berhenti di situ sambil memohon doa, dan tidak pula sampai ayat azab, ya, yang menerangkan siksa, kecuali beliau Sallallahu Alaihi Wasallam meminta perlindungan kepada Allah dari azab itu. Hadis riwayat Imam yang 5 di dalam kitab Nailul Autar juz 2 nomor hadisnya 273. Jelas sekali dari sekian hadis-hadis yang sahih tidak ada satupun tambahan lafaz wa bihamdi. Lalu untuk itu mana tambahan itu? Dengan demikian sudahlah kita amalkan saja. Yang lebih sahih yang ada. Mari kita lihat dari mana yang tidak sahih tadi, ya. Mari kita lihat yang sahih yang lainnya. Subhana Rabbiyal, di luar Subhana Rabbiyal Azim dan Subhana Rabbiyal A'la. Dari Aisyah dulu, ya, radhiyallahu anhuma, ia berkata adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam rukuk dan sujudnya sering membaca Subhanakallahumma wa bihamdika, ya, Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ya, itu adalah mengamalkan Al-Quran, katanya. Itu hadis Bukhari juz 2 nomor hadisnya 247, Muslim juz 2 nomor hadisnya 484. Lalu dari Aisyah pula, ya, sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam rukuk dan sujudnya membaca Subuhun Quddusur Rabbul Malaikat Warruh di dalam Fiqhus Sunnah juz 1 nomor hadisnya 29.
Ya. Mari saya bacakan yang pakai tambahan wa bihamdi. Waalaikumsalam. Ya. Telah meriwayatkan, ya, telah meriwayatkan kepada kami Ahmad bin Yunus, ya, telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus telah menceritakan kepada kami Al-Laith, yakni Sa'ad dari Ayyub bin Musa, atau Musa bin Ayyub dari seorang laki-laki kaumnya, dari Uqbah bin Amr, ya, meriwayatkan hadis yang semana. Ia menambahkan, ia berkata, keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila rukuk ia membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, ia membaca 3 kali. Dan apabila sujud ia membaca subhana rabbiyal a'la, ia membaca, ya, wa bihamdi, ia membaca 3 kali. Nomor hadisnya Abu Dawud juz 1, ya, nomor hadisnya 201. Lalu Abu Dawud berkata tentang tambahan ini, qala Abu Dawud wa hadhihi zayadahu, yaitu wa bihamdi nakhafu alla takuna mahfuzah. Tentang tambahan ini kami khawatir kedudukannya itu tidak terpelihara. Ya, tidak terpelihara, khawatir, diragukan, takut tidak sahih. Imam Ahmad bin Hanbal ketika ditanya tentang kedudukan tambahan wa bihamdihi baik pada waktu rukuk dan sujud tersebut, maka Imam Ahmad pun menjawab, amma ana fala aqulu wa bihamdi. Adapun aku Imam Ahmad bin Hanbal fala aqulu, maka tidaklah mengucapkan wa bihamdi. Ya. Itu juga tertera di dalam Nailul Autar juz 2 nomor hadisnya 274. Dari Hudzaifah, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam rukuknya membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 3 kali. Dan di dalam sujudnya membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali. Nomor hadisnya dari riwayat Daruqutni juz 1 nomor hadisnya 341. Di dalam sanad hadis daripada Daruqutni ini, ya, terdapat nama seorang perawi yang namanya adalah Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Laila. Ia adalah seorang dhaif. Di dalam Aunul Ma'bud juz 3, ya, tentang nama daripada perawi halaman 122. Riwayat Daruqutni, ya, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berkata, termasuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam apabila seseorang dalam rukuknya membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Hadis riwayat Daruqutni nomor hadisnya sama juz 1 nomor hadisnya 341. Kalau tadi dari Hudzaifah, sekarang dari Abdullah bin Mas'ud. Tetapi pada hadis ini, yaitu yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud atau Abdullah bin Mas'ud, itu ada yang bernama Sirri bin Ismail dari As-Sa'bi dari Masyruh, dan Sirri itu lemah. Sedangkan yang namanya Sirri bin Ismail itu adalah seorang yang lemah. Ya. Itu juga di Aunul Ma'bud juz 3 halaman 122 juga. Sungguh Ibnu Salah dan yang lainnya telah mengingkari tambahan ini. Ya. Hadis riwayat Daruqutni juz 1 nomor hadisnya 34. Sama-sama Daruqutninya saja, ya. Daruqutni sudah mengungkapkan di lain tempat yang awal, ya. Tadi Daruqutni
juz 1 nomor hadisnya 341. Tetapi di Darul Qutni, ya, juz 1 nomor hadis 34 dikatakan sungguh Ibnu Salah dan yang lainnya telah mengingkari tambahan ini. Lalu kenapa kok masuk imam termasuk imam Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani? Mari kita lihat. Ya. Tadi sudah saya ungkapkan secara sanadiyah tidak ada satupun yang berderajat sahih secara sanad. Ya. Kenapa sampai Muhammad Nasiruddin Al-Albani? Nah, saya sebutkan nanti. Sudah jelas bahwa hadis-hadis tersebut di atas itu semuanya hadisnya dhaif. Satu pun tidak ada yang sahih secara sanad. Ya. Namun mengenai tambahan wa bihamdi, Imam Syaukani berkata bahwa sanad dan hadisnya dhaif. Beliau mengungkapkan dan mengakui bahwa sanad hadisnya itu dhaif. Sanad dan hadisnya itu dhaif. Tetapi, tetapi ini satu dengan yang lainnya saling menguatkan sehingga menjadi hasan li ghairi dan bisa dipakai. Itu di dalam kitab Fiqhus Sunnah juz 1 halamannya 137 atau nomor hadisnya 137. Ya. Banyak riwayat hadisnya. Ya, jadi subhana rabbiyal azimi wa bihamdi itu banyak riwayat hadisnya, akan tetapi semuanya itu dhaif. Imam Syaukani menyatakan bahwa riwayat-riwayat yang banyak itu saling menguatkannya. Itu yang diambil oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Ya, kalau tidak percaya, silahkan nanti beli kitabnya saja. Kiai NU menggugat sholatnya para kiai. Ben jelas. Ya, nih 80.000 Iman. Ya, ya, sudah saya jawab sekarang. Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Bingung karena pakai nama sanad. Nanti kalau ada nanti memang kalau sudah mengukuti ilmunya, nanti saya ajari ilmu sanad. Siapa itu namanya, bagaimana riwayatnya, siapa dia, bagaimana hafalannya, bagaimana nasabnya, saya bisa. Ya, kalau sudah bercerita itu, ya mohon maaf ya, ceritanya itu tentang menceritakan orang, ceritanya tentang biografi seseorang. Indah sekali. Ya, indah sekali kalau sudah lari ke sana. Ya. Kemarin sampai ayat berapa? 5 ya? 6 ya? A'udzu billahi as-sami'il 'alimi minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Sanuqri'uka fala tansa. Ya. Sa di depan sanuqa itu asal kata saufa, kelak, akan. Artinya ya, sa di situ saufa, kelak, akan. Ri'uka, kami Allah bacakan kepada engkau Muhammad. Ya, engkau, kalian, engkau. Ya, kalau begitu kami akan membacakan kepada engkau. Loh, ya, atau kelak kami bacakan kepada engkau. Boleh. Ya, karena sa di depan itu adalah asal katanya saufa. Fala, maka janganlah tansa, kamu lupa. Nah, itu perusahaannya Latansa. Ya kan?
perusahaannya Pak Anto. Ya, jangan lupa. Ayat 6 ini sama dengan surat 20 ayat 114. Sama dengan surat 75 ayat 16 dan 17. Ya, coba Anda buka surat 20. Apa surat 20? Surat Al-Kahfi. Surat Toha. Ya, surat Toha ayatnya 114 dan surat 75 Al-Qiyamah ayatnya 16 dan 17. Ya. Silakan. Kenapa tengeng ya Pak? Lupa. 114. Iya, 114 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fata'alallahul mulikul haq. Fata'alallahul malikul haqq. Wala ta'jal bil Qur'ani min qablika an Wala ta'jal bil Qur'ani min qabli an yulqa ilaika wahyuh Yuqdo Ayyuqdo ilaika wahyuh wa qur rabbi ridni ilma. Tidak. Wa qur rabbi zidni ilma. Terjemahnya, iya. Maka maha tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya, dan janganlah engkau Muhammad tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum selesai diwahyukan kepadamu. Dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Nah itu sama dengan surat 75 ayat 16 sampai dengan 18. Agar kita tidak tergesa-gesa supaya tidak lupa. Itu ya. Illa kecuali ya apa-apa ya sya'a yang dikehendaki Allah. Jadi spesial orang yang dikehendaki oleh Allah cepat nangkep. Jadi tidak semua orang. Innahu sesungguhnya dia Allah ya'lamu maha mengetahui jahra. Apa? Yang terang, yang jelas, jahr. Wama dan apa-apa yakhfa yang tersembunyi. Itu sama dengan surat 17 ayat 86. Ya. Wa nuyassiruka, dan kami Allah memudahkan engkau Muhammad. Ya. Bagi untuk ya yusra memperoleh ya jalan yang mudah, untuk memperoleh kemudahan. Maka ada surga dan neraka kan sudah ditentukan. Lalu apa gunanya kita usaha? Kalau kita sudah ditentukan oleh Allah masuk surga, niscaya Allah akan membuka jalan buat kita untuk menuju jalan ke sana.
Ya, demikian pula kalau Allah menentukan kita ini masuk dalam kalau ahli neraka, maka Allah membuatkan jalan untuk kita yang rumpel menuju sana. Ya, begitu. Hanya saja karena kita tidak tahu itu loh, maka kita ini berusaha. Seandainya tahu, Anda mungkin tidak akan berdoa. Saya dan Anda tidak perlu berdoa. Jadi kita yang ditentukan. Iya, sahabat juga bertanya. Silakan membuka Ibnu Katsir. Sahabat juga bertanya, ya Rasulullah, lalu bagaimana dengan kami usaha ini? Ya, gitu. Mari jawab. Jika kalian dikehendaki masuk surga, niscaya Allah akan mempermudah Anda menuju ke sana. Tetapi jika Allah menghendaki kalian itu masuk neraka, maka ada di dalam khutbatul hajah, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Untuk itulah kita tidak usah marah-marah kepada orang yang berselisih pendapat dengan kita. Kalau kita sudah mengungkapkan dalil, ya sudah, terserah dia mau ikut atau tidak, itu urusan dia. Allah yang memberikan hidayah, ya, dan Allah pula yang menyesatkan seseorang. Itu hak prerogatifnya Allah. Kita nyampaikan aja. Iya, kita cuma sekedar nyampaikan. Rasulullah juga sampai ini sakit, gundah gulana karena begitu. Kenapa orang ini tidak mau turut? Sudah ada dalil. Akal mereka sudah terpatahkan. Tapi kenapa? Itulah. Ya. Jadi tidak usah marah. Karena masing-masing merasa dirinya pakai dalil. Tetapi itu ya, yang membedakan dalil itu adalah siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yaitu jalannya para sahabat, pemahaman sahabat. Quran hadisnya ya. Sehingga mereka tidak mau tahu hadis ini dhaif, tidak mau tahu. Pokoknya itu ya. Alhamdulillah kita sekarang ini diberi kesempatan oleh Allah untuk belajar walaupun cuman sedikit tentang sanad. Nanti suatu saat saya akan sebutkan juga ada beberapa kawan yang mengungkapkan sholat tasbih itu dhaif, ya. Saya sebutkan nanti dalilnya. Seluruhnya yang dhaif saya sebutkan maupun yang sahih saya sebutkan. Yang sahih cuma satu dari Ibnu Abbas, berasal dari Ikrimah. Ya, begitu. Supaya jelas. Kalau yang mereka baca yang dalilnya dhaif tok ya dhaif. Karena ada satu dari Ibnu Abbas kedudukannya lebih tinggi daripada subhana rabbil azimi wa bihamdi. Kalau yang kedudukannya karena ada yang sahih satu, ya, maka dia masuk kelompok sahih li ghairi. Tadi hasan li ghairi. Ini sahih li ghairi, di atasnya hasan. Loh, silakan membuka kitab Tamamil Minna. Silakan membuka kitab Targhib wat Tarhib. Fadal. Kalau sahih itu jelas tadi ya. Iya. Hasan jelas tadi. Iya. Li ghairi itu apa sih? Li ghairi tidak ada yang lain. Mutarib menyendiri. Hasan Horib ada Hasan Horib. Hasan Horib. Horib ya, Hasan Horib.